Shalom jemaat yang dikasihi Kristus dan yang mengasihi Kristus. Oh ya Bu Indah, senang sekali jika malam hari ini kita dapat menyapa jemaat untuk bertemu kembali dalam persekutuan doa Rabu kita, sekalipun masih secara online. Benar Selvi, dan juga jemaat sekalian, hanya anugerahnya dalam masa pandemi yang belum berakhir, namun hati kita terus dikobarkan dalam semangat bersekutu untuk memuji Tuhan. Belajar firman Kristus dan menaikkan doa-doa kita bersama dalam persekutuan malam hari ini. Benar jemaat sekalian, anugerahnya yang memberi kita kemenangan dan sukacita untuk datang bersama di hadapan Tuhan. Melalui Roh Kudus, hati kita terhubung satu dengan yang lain, sekalipun jarak kita terpisah di rumah kita masing-masing. Untuk itu kami mengundang jemaat menyiapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan doa kita. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di sorga murah hati. Jemaat sekalian, Allah Bapa tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Sekalipun pada kenyataannya di masa pandemi ini, kita banyak menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan. Firman-Nya sungguh benar dan amin. Kita ada sampai hari ini, karena kemurahan-Nya yang menopang hidup kita sampai saat ini. Untuk itu dalam membuka persekutuan doa kita malam ini, mari kita nyanyikan Oleh karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita berdoa untuk memulai persekutuan doa malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini Engkau telah memberikan kepada kami satu lagi kesempatan Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Rabu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan, dan melawat setiap kami Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami, dan tubuh kami untuk benar-benar datang kepadamu Tuhan. Dan terlebih sebentar kami juga akan memuji, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara dan beracara di tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selvi, dalam masa pandemi ini saat kita diperhadapkan fakta bahwa kesulitan dan berbagai pergumulan kita hadapi, apakah benar Allah tetap setia pada kita? Ya Ibu Indah, kadang jujur dalam masa sulit ini saya kadang menanyakan sejauh mana kesetiaan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Mengapa saya harus menghadapi hal-hal yang kadang tidak saya harapkan?
Dan mungkin ini juga pertanyaan yang terjadi dalam hidup jemaat yang ada di rumah. Namun saya bersyukur sampai hari ini saya dan keluarga, juga tentunya semua jemaat tetap mengalami kesetiaan Tuhan yang menopang kita. Ya benar Kak Selvi, Tuhan Yesus Sang Gembala kita. Tentunya kebaikannya terus kita alami dalam pengalaman yang nyata saat kita sungguh menyerahkan diri kita penuh dan mau berjalan dengan Tuhan. Baik Bu Indah, sebagai rasa syukur kita bersama dan keyakinan kita akan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita, mari kita ajak jemaat di rumah menyanyikan Kasih setia Tuhan dan hari-hari kulalui bersama Yesus. Setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan-jalan terangmu. Hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan dan cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Jemaat terkasih yang ada di rumah, saatnya mari persiapkan hati kita untuk sebentar kita diajar melalui firman-Nya supaya menjadi murid Kristus yang mengalami kebahagiaan sejati dalam pengajaran firman-Nya di atas bukit. Untuk itu, jemaat sekalian, kiranya hati Bapa yang penuh kemurahan menyentuh hati kita dan menjadikan kita untuk terus bertumbuh serupa Kristus dalam kemurahan-Nya. Mari nyanyikan Sentuh Hatiku.
bagai sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom Bapak Ibu sekalian, bersyukur ya malam ini kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan melalui media online di mana kita boleh beribadah bersama-sama untuk melanjutkan perenungan kita pada khotbah di bukit. Dan sekarang topik yang akan kita pelajari tentang berbahagialah orang yang murah hati. Namun sebelum kita jauh belajar, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau memimpin kami sampai pada tahap ini dan Engkau tidak tinggalkan kami. Terlebih ketika kami akan diperbekali, dipimpin, dituntun, diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan yang penuh dengan keterbatasan sehingga boleh menyampaikan yang Tuhan maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita dari Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, ketika saya mengucapkan kata murah hati, apa yang terbesit di dalam pikiran kita? Apakah kita memikirkan orang yang suka memberi begitu? Orang yang royal, memberi tidak tanggung-tanggung, pinjam 500.000 dikasih 1 juta, minta 1 juta dikasih 2 juta. Apakah orang seperti itu yang kita pikirkan? Adalah orang-orang yang nggak hitung-hitungan begitu ya? Atau mungkin udah terbenak di pikiran kita ya, sudah memikirkan oh si A, si B adalah orang yang murah hati. Tetapi apakah benar kriteria-kriteria seperti itu yang sering diidentikan dengan kemurahan hati? Nah, ternyata tidak saudara-saudara, apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Memang kemurahan hati itu identik dengan soal memberi. Tapi bukan pemberian yang dalam konsep selalu orang yang saya mintain dia kasih, apa yang saya perlukan dari orang tersebut dia kasih, apa yang saya pinjam dari orang tersebut dia kasih. Bahkan ketika saya meminta sesuatu dia kasih lebih daripada apa yang saya minta. Dia nggak hitung-hitungan begitu, seolah dia jadi Tuhan yang baru bagi kita. Nah saudara-saudara, dalam hal ini sebenarnya kita tidak sedang bertemu dengan orang murah hati. Tetapi kita sedang bertemu dengan orang baik, di mana kebaikannya kita manfaatkan. Nah ini celaka saudara-saudara. Karena tak jarang kita juga menjadi orang yang, maaf dalam tanda kutip, mengeksploitasi orang lain, memanfaatkan kebaikan orang lain. Ketika kita melihat orang seperti itu, kita manfaatkan betul-betul. Kita peras dengan cara yang halus, mungkin dengan cara kita menunjukkan sikap pantas dibelas kasihani dan lain sebagainya. Dan ini keliru saudara-saudara kalau kita memanfaatkan kebaikan orang dengan cara seperti itu. Nah, lantas bagaimana kemurahan hati yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Paling tidak begini saudara, kemurahan hati yang dimaksudkan firman Tuhan adalah tatkala kita mau berbeban saling berbagian di dalam penderitaan orang lain karena rasa simpati yang muncul dari hati kita. Jadi bukan hanya perkara sekedar memberi, tetapi tatkala kita mau berbeban, saling berbagian di dalam duka cita orang lain, bukan hanya sukacitanya saja. Karena memang dari bahasa aslinya, kata yang dipakai ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya itu merciful dan sympathetic. Jadi berbicara tentang suatu keadaan di mana kita berbelas kasihan yang melahirkan tindakan. Atau kata simpatik yang bagaimana kita di dalam menyatakan belas kasihan itu juga lahir tindakan. Bukan hanya sekedar bilang, aduh saya kasihan. Tidak.
tetapi rasa kemanusiaan yang terdorong dari hati kita untuk mau berbagian di dalam duka cita orang lain. Nah, saudara-saudara, maka dalam hal ini saya lebih condong kepada penggunaan kata simpatik untuk terjemahan Yunani dari kata yang kita akan pelajari ini, yaitu orang yang murah hati. Kenapa? Karena memiliki pengertian orang-orang yang bersama-sama ikut menanggung beban sesamanya. Nah, ini penting. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau kita turut berbagian di dalam sukacita orang, semua orang nggak ada yang terkecuali suka semua. Turut berbagian di dalam sukacita orang. Kan kita kecipratan senangnya kan begitu. Tetapi ada nggak ceritanya kalau mau berbagian di dalam suka dukanya orang lain? Mungkin sukanya iya, tapi dukanya belum tentu. Coba kita pikirkan baik-baik. Kadang-kadang di dalam keadaan tertentu, kita bisa mendapati ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ketika diajak untuk bersenang-senang bareng, semua ngumpul. Tetapi coba diajak untuk berbagian di dalam menolong orang, berbagian di dalam membantu orang, semua abstain, angkat tangan, nggak mau. Ini menyatakan bahwa gambaran kita sering menunjukkan orang yang murah hatinya itu cenderung kabur. Atau dalam pengertian itu sebenarnya bukan murah hati, tetapi hanya sekedar pengen mendapatkan bagian di dalam sukacitanya orang. Atau seandainya pun membantu orang hanya identik dengan hal tertentu, tetapi bukan memberi diri. Nah, saudara-saudara, saya mengutip Pendeta Eka Dharma Putra pada saat menafsirkan kemurahan hati ini. Dia mengatakan begini, orang yang murah hati menurut Tuhan itu adalah mereka yang bersedia masuk ke situasi kehidupan orang lain sehingga ia mampu melihat dengan mata orang itu, berpikir dari sudut pandang orang itu dan merasakan apa yang orang itu rasakan. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya turut berduka, tetapi kita turut mengambil bagian di dalam kehidupan dia, masuk di dalam kehidupan dia, dan kita akhirnya bisa turut merasakan apa yang dia rasakan. Makanya saudara-saudara, saya kadang-kadang agak takut ya, bukan berarti nggak mau, tapi agak takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang dalam kondisi kalut, berduka, dan lain sebagainya. Terus saya datang dengan seperti orang pahlawan begitu, penghibur yang sangat luar biasa, seolah-olah kalah Roh Kudus dari saya. Dan saya hanya bilang kepada dia sabar, saya kasih motivasi yang bagus-bagus dengan istilah sabar, seolah-olah saya itu orang paling kuat. Tetapi saya tidak sebenarnya mengambil bagian di dalam penderitaan orang itu. Nah, ada kemungkinan ketika saya mengalami penderitaan seperti orang yang sedang berduka ini, saya pun akan kacau. Nah, disitulah saya menuntut orang lain untuk melakukan kemurahan hati kepada saya. Nah, tapi kemurahan hati yang seperti apa akan tetap kabur ketika bertabrakan dengan situasi-situasi seperti ini. Maka penting sekali lagi kemurahan hati itu jangan sampai kita pikirkan atau identikan dengan hal sempit yang hanya berbicara tentang pemberian materi dan materi. Memang identik sekali lagi dengan pemberian, tetapi tidak dibatasi dengan hal itu. Maka ketika kita mau berbagian di dalam suka duka orang lain, itulah yang paling penting yang dimaksudkan kemurahan hati. Nah, saudara-saudara, jadi bukan cuma mau masuk di kehidupan orang lain pada waktu senangnya aja, tetapi kita mau berbagian di dalam kondisi sulitnya. Kita memberi diri kita di dalam kemurahan hati itu. Kita memberikan rasa simpati kita. Kita menunjukkan rasa belas kasihan kita. Karena begini, ketika kita itu hidup di dalam kemewahan, ketika kita hidup di dalam segala kelimpahan, saudara-saudara, kita bisa sadar bahwa teman kita itu banyak mengasihi kita, simpati ke kita itu sebenarnya tidak pada waktu kita sedang mengalami kelimpahan itu, tetapi pada saat kita dalam kondisi jatuh, pada saat kita dalam kondisi kecewa, kondisi terabaikan, dan kondisi di dalam betul-betul hopeless. Disitulah bakalan kita tahu siapa sahabat kita. Jadi sahabat kita bukanlah orang yang hanya datang pada saat perlu-perlunya aja, bukan hanya orang datang pada saat kita sedang dalam kelimpahan, tetapi juga mereka yang mau ada bersama-sama dengan kita di situasi duka kita juga. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini kita juga bisa tahu ya siapa teman baik kita dan tidak. Dan Kristus dalam hal ini memberikan teladan yang baik. Bahkan dikatakan ya, Kristus itu menjadi sahabat orang berdosa.
Sahabat orang berdosa ya saya ambil identikanlah dengan beberapa figur dalam Alkitab. Pelacur, pemungut cukai yang sering juga diabaikan, itu menjadi sahabat Kristus. Bukan Kristus senang dengan dosa-dosa mereka, tetapi Kristus sadar bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terabaikan. Mereka secara tidak langsung adalah orang yang berduka, tetapi Kristus mau berbagian di dalam keadaan mereka. Nah, kita juga perlu mengerti tidak semua tindakan berbagi secara royal itu juga merupakan tindakan yang murah hati. Contoh ya, kalau kita hanya berbicara kemurahan hati sebagai tindakan-tindakan memberi, maka kita akan bilang begini, ada satu bapak, dia menraktir karyawannya makan itu sampai puluhan juta. Nah, langsung kita bilang itu adalah orang yang murah hati. Nah, ada sponsor-sponsor besar di dunia hanya supaya Indonesia bisa ikut kualifikasi Piala Dunia, misalnya memberikan uang ratusan miliar supaya klubnya bisa terdaftar dan lain sebagainya. Kita anggap itu orang yang murah hati. Tapi apakah benar firman Tuhan mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang yang murah hati? Tentu sekali lagi tidak. Tetapi juga kita harus memang mengakui bahwa tindakan-tindakan itu bukan berarti ketika tidak diidentikan dengan kemurahan hati atau tidak bisa disamakan dengan kemurahan hati, tapi itu bukan tindakan yang baik. Salah, itu juga merupakan tindakan yang baik, tetapi itu tidak bisa kita kategorikan kemurahan hati. Karena firman Tuhan di sini menekankan tentang kita bisa melakukan tindakan kasih yang aplikatif. Kalau berbicara kemurahan hati, sekali lagi, kemurahan hati berbicara tentang suatu tindakan aplikasi, tindakan langsung dari hati yang tergerak oleh belas kasihan, di mana kita turut berbagian di dalam kesusahan orang lain. Jadi tidak hanya berbicara dengan orang yang memberi uang, tidak hanya berbicara orang yang selalu memberikan uluran tangan, yang selalu berkutat kepada uang, dan uang. Nah, dan kadang-kadang kita memiliki konsep seperti itu karena kita sering diberikan uang kepada orang tertentu. Nah, memang itu baik ya, tapi bukan berarti itu kemurahan hati. Karena kalau kemurahan hati sekali lagi cuma diputar-putar di dalam suatu keadaan kita bisa melihat orang yang royal bagi-bagiin uang, maka kemurahan hati hanya mampu dilakukan oleh orang yang kaya. Kalau kita berbicara kemurahan hati dari perspektif seperti itu. Jadi kemurahan hati sekali lagi suatu keadaan, saya ulangi ya, suatu keadaan di mana kita berbagian di dalam suka dukanya orang lain. Kalau kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan ini, terlebih ketika kita mengkaji dari bahasa aslinya, di mana kita itu simpatik di dalam terjemahannya atau merciful, di mana kita berbelas kasihan dan berbelas kasihan itu melahirkan tindakan yang nyata. Kita turut berbagian di dalam kesusahan orang lain. Santo Agustinus itu berkata begini, berbahagialah kata Tuhan. Dia menafsirkan teks yang kita baca tentang kemurahan hati. Orang yang datang menolong orang yang malang, karena mereka akan mendapatkan pembalasan sedemikian rupa sehingga sendiri dibebaskan dari kemalangan mereka. Nah, saudara-saudara, berbicara sekali lagi tentang kemurahan hati, menurut Agustinus, kita membantu orang yang malang. Kalau toh kita juga berbagi, memberi, itu kepada orang yang betul-betul butuh. Bukan kepada orang yang nggak butuh. Karena nyatanya seperti ini ya, kita sering memberikan bantuan dan kemurahan hati kita sering muncul untuk memberikan suatu tindakan membantu hanya kepada orang-orang tertentu saja dalam tanda kutip. Kalau saya tolong orang ini, dia nggak mampu balas ke saya. Kalau saya tolong orang ini, dia nggak mampu balas ke saya. Maka saya hanya akan tolong orang si A, B, C, dan D. Kenapa? Karena dia mampu balas saya. Makanya saya akan tolong dia. Bahkan ketika dia minta sesuatu yang sedikit dari saya akan memberikan sesuatu yang banyak. Karena saya tahu dia bakalan membalas perbuatan baik saya. Dan ini kacau kalau kita punya pola pikir yang seperti ini. Karena sekali lagi, kita di dalam konsep Agustinus, kita bermurah hati itu kepada orang yang malang. Disitulah kita turut berbagian di dalam membantu. Nah, dan Kristus juga dalam hal ini bukan cuma memberikan pengajaran agar kita berbelas kasihan kepada orang lain, tapi dia menyatakan itu secara langsung dalam tindakan di mana dia mengambil rupa manusia untuk turut merasakan kesusahan kita. Untuk turut merasakan kesusahan manusia. Dan terlebih, tatkala dia menjadi penanggung dosa atau juru selamat orang percaya, orang pilihan. Nah, ini luar biasa saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak ngomong tok.
Saya bisa ngomong tok, saudara-saudara juga bisa ngomong tok. Tetapi Kristus ini, dia bukan hanya ngomong, tetapi dia nyatakan dalam tindakannya. Kehadirannya di dalam dunia turut merasakan kesusahan manusia. Kehadirannya di dalam dunia turut merasakan dukanya manusia. Bahkan di saat manusia tidak berduka dengan dosa, Kristus berduka dengan dosa-dosa manusia. Kristus berduka karena Kristus melihat dengan jelas manusia akan menimpa murka. Manusia akan tertimpa murka kalau dia tidak diselamatkan. Dan Kristus berduka akan hal itu. Kristus menyatakan belas kasihannya. Kristus menyatakan kemurahan hatinya dengan datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus. Dan ini luar biasanya. Kristus tidak hanya bicara doang, tapi Kristus menyatakan kasihnya yang teraplikasi, kasihnya yang nyata, dan ini sungguh menakjubkan. Kemurahan hati yang luar biasa yang patut kita teladani dari Kristus. Kristus mengajarkan kita untuk bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang betul-betul membutuhkan topangan kita, membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan penghiburan dari kita. Mari ya sama-sama kita belajar menjadi pribadi yang murah hati. Murah hati dalam pengertian yang benar dan bukan ajang pamer keroyalan. Bukan ajang pamer, oh saya memberi ini dan itu, saya menyumbang ini dan itu, terus saya posting. Saya masukkan di Instagram, saya masukkan di Facebook, saya masukkan di Twitter dan lain sebagainya. Saya masukkan di konten YouTube. Supaya orang tahu saya itu murah hati. Itu bukan murah hati. Kenapa? Walaupun kita memberi, kita bisa dikatakan bukan orang yang murah hati, tapi kita cari duit juga di balik kemurahan hati itu. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Kita belajar mengasihi sesama kita dengan tindakan di mana kita mau berbagian menanggung beban sesama. Dengan demikian, kita belajar menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengasihi orang lain di dalam kemurahan hati. Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kami menjadi pribadi yang murah hati, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang taat, karena mungkin selama ini kami sering kacau di dalam menerapkan tindakan kemurahan hati. Dan sekarang Bapa, kami mau berserah hidup kepadamu di dalam tuntunanmu, di dalam pimpinanmu. Kami mau terarah, tertuntun oleh kasih karunia, sehingga kami boleh menjadi penghiburan bagi orang lain dengan kemurahan hati yang daripada Kristus yang kami terima dan yang kami bagikan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yang penuh dengan keterbatasan ini telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan yang menyempurnakan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Dan ampuni hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita bersyukur jika malam hari ini kebenaran firman Kristus mengajarkan kita sebagai murid-muridnya untuk mengalami berkat kebahagiaan sejati saat hidup kita, berbagai kemurahannya kepada sesama kita di sekeliling kita. Karakter kemurahan hati adalah karya Roh Kudus yang meneruskan sifat Bapa kita di surga yang penuh kemurahan hati yang sudah kita alami. Mari kita mohonkan Roh Kudus yang berkarya melalui firman-Nya untuk kita menghidupi kebenaran pengajaran Kristus di hati kita sebagai murid Kristus yang bertumbuh. Sebagai persiapan hati kita untuk membawa seluruh pokok-pokok doa kita, mari nyanyikan pujian dengan hati bersyukur.
Mari sekarang kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kita baca dan yang boleh kita renungkan, dan kiranya kita boleh menjadi pelaku firman yang benar. Kita berdoa. Di dalam pimpinan-Mu, kami bersyukur Tuhan berikan kami firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Lebih daripada itu, kami mau jadi murid-murid Kristus yang taat melakukan firman-Mu walaupun sulit bagi kami. Berikan kami kerendahan hati, kemampuan untuk menyangkal kedagingan kami, sehingga kami boleh mampu menerapkan firman-Mu dan kami boleh menjadi terang dan garam di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami boleh memberikan rasa yang benar kepada orang di sekitar kami sehingga mereka boleh mengenal Kristus. Sekali lagi terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi bangsa kita. Semoga terus ditopang Tuhan dan pemerintah diberikan kekuatan hikmat bijaksana dari Tuhan dalam menjalankan tugas yang tidak mudah ini. Dan di dalam progres pengedaran vaksinasi boleh berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang Tuhan pakai secara luar biasa. Di dalam masa sukar seperti sekarang ini terjadi musibah di mana-mana, terjadi persoalan yang pelik yang bahkan pemerintah sendiri kami pun dikritik kiri kanan. Namun kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Berikan mereka kekuatan hikmat bijaksana sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan biarlah mereka boleh bergantung terus kepada Tuhan. Dan untuk penyediaan vaksin, di dalam pengedaran vaksin yang memungkinkan untuk dapat menjangkau semua masyarakat dari kalangan apapun yang ada di Indonesia ini, kiranya boleh terrealisasi dengan baik oleh karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sekali lagi kami mau berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan punya maksud di balik semua peristiwa-peristiwa ini. Kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga, mari kita saling mendoakan setiap pergumulan jemaat. Kita berusaha untuk menjadi pribadi yang peduli kepada mereka di balik kesusahan mereka melalui setiap doa-doa kita. Kita doakan pergumulan siapapun yang kita ingat namanya. Baik itu jemaat, kerabat, teman yang kita tahu sekarang ini sedang mengalami masa-masa sulit. Mari kita berdoa. Kita berdoa dalam hati, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita minta Dia yang adalah pemelihara hidup memberikan mereka juga kecukupan, keperluan, atau penghiburan ketika mereka mungkin sekarang ini sedang mengalami kedukaan. Mari kita saling mendoakan. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Demikianlah jemaat sekalian, persekutuan doa Rabu kita malam hari ini telah usai. Kiranya pujian kita, pengajaran Kristus lewat firman-Nya, dan doa-doa syafaat kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita saling memperhatikan dan mendorong supaya kita tetap giat dalam persekutuan doa dan ibadah kita, sekalipun dalam masa pandemi, karena jerih lelah kita dalam melayani tidak sia-sia sampai kedatangan Kristus kedua kali. Kita didapati setia. Akhirnya kami yang bertugas, saya Selvi, Saya Indah, dan semua tim multimedia mengucapkan salam bahagia menjadi murid Kristus yang bertumbuh memiliki kemurahan hati seperti Bapa di sorga. Amin. Sampai jumpa Rabu depan. God bless you.